Halo teman-teman pencinta gadget, jumpa lagi bersama saya Asli di Bedah Gadget. Tak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kepada teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, seperti yang rekan-rekan ketahui semua, Lebaran itu kan identik dengan mudik ya. Jadi di mana-mana biasanya semua anggota keluarga besar kita itu berkumpul dalam satu tempat gitu ya, entah di tempatnya mbah atau di tempatnya kakek atau tempatnya nenek ya. Nah, kalau Pak kumpul-kumpul itu kan pasti pengennya kita ngambil foto bersama ya. Gadget yang umum dipakai untuk foto bersama itu ya, zaman dulu memang kita pakainya tustel atau kamera ya, tapi semakin ke sini kamera itu semakin bagus, kita biasanya hanya menggunakan HP kamera saja untuk foto-foto. Nah, di perjalanan mudik yang panjang tadi, kadang-kadang kita juga merasa bosan ya. Jadi kita perlu hiburan tuh selama perjalanan yang panjang tadi. Nah, jadi enaknya kalau mudik itu kita ditemani sama smartphone yang enak untuk hiburan. Ya, itu misalnya mau lihat YouTube, mau lihat Netflix, mau dengerin Spotify, lihat posting-posting di IG atau di Twitter dan medsos lain ya. Kemudian bagi pemudik yang bepergian dengan kendaraan pribadi, nah ini saya menyarankan Anda membawa handphone atau smartphone yang mempunyai fitur NFC atau Near Field Communication, karena dengan adanya NFC di HP Anda itu akan mempermudah kita mengecek saldo atau mengisi saldo kartu e-money kita. Jadi jangan sampai pada saat exit tol kita baru kebingungan kalau saldo kita habis. Untuk pengguna smartphone yang suka akan hiburan audiovisual atau multimedia, baru-baru ini Xiaomi mengeluarkan handphone yang dikhususkan untuk itu, yaitu handphone Xiaomi Redmi 12. Yuk kita bedah bareng-bareng. Yang saya bawa ini adalah versi yang paling murah ya, versi 4GB RAM. Handphone ini ada 3 varian RAM, yaitu 4GB, 6GB, dan 8GB. Untuk yang saya pegang ini adalah varian yang 4GB, harganya 2,599 juta. Di atasnya 6GB itu harganya 2,799 juta. Kemudian yang paling mahal di 8GB harganya 2,999 juta rupiah. Jadi untuk varian 1 dengan di atasnya bedanya hanya 200.000 ya. Nah, untuk internal storage semuanya sama di 128GB. HP ini juga mempunyai 3 varian warna, yaitu warna ice blue, kemudian mint green, itu untuk kalian yang suka warna-warna cerah. Kemudian juga yang terakhir seperti yang saya pegang ini adalah warna onyx gray. Ya, bilangnya sih tulisannya grey ya, tapi ini kayaknya warnanya abu-abu gelap gitu ya, bukan grey beneran, jadi dark grey gitu. Bagi Anda yang suka dengan warna gelap. Smartphone ini mempunyai ketebalan 7,85 mm dengan bobot 183,5 gram. Untuk modul kamera ini kotak ya, berwarna glossy. Untuk bodi belakangnya berwarna dove ya, dengan ada tulisan Redmi. Kalau dalam genggaman ya, saya masih suka ya untuk digenggam di tangan saya yang cukup lebar ini. Tangan saya cukup lebar, itu cukup enak digenggam ya. Memang kalau ada casingnya, silikon casing itu akan lebih enak lagi, karena lebih keset gitu ya, tidak akan terpleset dari genggaman. Untuk fisiknya ya, ini di sisi kanan ada tombol power dan fingerprint sensor yang menurut saya sangat cepat sekali untuk mendeteksi. Kemudian ada tombol volume up and down. Di sisi atas ini ada mic, ada IR blaster, dan ada lubang jack 3,5 mm ya. Yang tidak ada di handphone lain selain bikinan Xiaomi adalah IR blasternya ya. Mungkin Poco juga ada, tapi ya itu kan masih keluaran Xiaomi juga. Untuk sisi kiri ini ada SIM tray ya.
SIM tray-nya terdiri dari 2 buah nano SIM card dan 1 buah micro SD. Nah, micro SD ini bisa diisi sampai 1 terabyte. Oh, kalau 1 terabyte itu kita bisa nonton drakor berjam-jam ya, sepanjang mudik. Di sisi bawah itu ada mic, ada Type-C, dan ada speaker. Untuk smartphone ini masih menggunakan 1 speaker aja ya, alias mono. Untuk proteksinya, ini cukup jarang ya handphone dengan range harga 2 jutaan yang mempunyai IP rating 5.3, alias dia tahan debu dan tahan percikan air. Ini cukup bermanfaat. Smartphone ini menggunakan sistem user interface MIUI 14 berbasis Android 13 yang terbaru ya di tahun ini. Untuk konektivitas, sayangnya dia belum 5G, dia masih 4G LTE dengan Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 dual band, dan NFC. Jangan ketinggalan ya, NFC ini sekarang penting nih untuk mudik ya kan. Display kamera ini berukuran 6,67 inci AMOLED. Display pada HP ini adalah sesuatu yang diandalkan di HP ini sebagai HP yang fokus di multimedia ya. Untuk refresh rate-nya itu 60 sampai 120 Hz. Cuman kayaknya dia belum bisa auto, jadi harus di set manual. Kita mau 120 atau 60 Hz ya. Itu ada di menu konfigurasi. Untuk kecerahan atau brightness itu dia bisa di 450 nits sampai 1200 nits di outdoor waktu kena sinar matahari ya. Jadi sangat terang. Untuk resolusinya di HP ini sudah berresolusi Full HD Plus ya. Jadi cukup tajam kerapatannya. Untuk rasio display dan bezel itu masih belum tipis-tipis amat ya, terutama di bagian bawah. Di bagian bawah ini masih lebih tebal. Dan ini masih dipotong ada kamera punch hole ya di bagian atas kamera depannya. Di HP ini juga mempunyai fitur untuk mode membaca, sehingga akan membuat kita membaca menjadi lebih nyaman dan kita tidak mudah capek ya tentunya ya. Smartphone ini mempunyai 4 kamera ya. Jadi kamera yang 3 ada di belakang, kamera yang 1 ada di depan. Untuk 3 kamera yang di belakang, main kameranya itu ada 50 megapiksel. Ini sensornya sensor bikinan Samsung dengan f1,8. Untuk ultra wide itu 8 megapiksel dengan bukaan f3,2. Untuk field of view-nya atau FOV-nya itu 120 derajat, cukup lebar ya. Dan kamera makro 2 megapiksel untuk bukaannya f2,4. Untuk bagian depan ini ada kamera untuk selfie atau untuk video conference atau video call dengan 13 megapiksel sensornya, untuk f-nya 2,4. Nah, untuk HP ini sayangnya video recording itu maksimal hanya di 1080 30 fps ya. Jadi Full HD 30 fps. Untuk fps-nya tidak bisa dirubah, tetap di 30, tetapi untuk resolusinya bisa diturunkan menjadi HD ya, 720p. Dan berikut ini adalah contoh-contoh foto dan video yang saya ambil sebelum perekaman video ini. Ya, ini adalah foto indoor portrait ya. Indoor portrait dengan pencahayaan yang cukup. Ini ada beberapa foto waktu saya sedang kerja. Ini rekan saya yang kerja ya, bukan saya yang kerja. Foto indoor dengan low light ya, bisa dilihat di sini. Ini low light sebenarnya dengan mode night mode ya. Kemudian bisa dilihat juga ini saya foto dari lantai 3 dengan resolusi 50 megapiksel ya. Dan ini kalau kita zoom ya masih cukup lumayan jelas.
Kalau siang hari saya jalan di goyang ya, nggak ada ice atau ois nih, nggak ada ice atau ois. Oke, ya kita harus steady seperti ini. Kalau kita rubah posisinya akan bagus juga ya. Pokoknya nggak dipakai jalan atau gerak yang tiba-tiba. Video selfie pakai kamera depan sambil jalan. Bagus juga, lumayan lah. Pokoknya nggak gerak-gerak aja bagus. Ini video pada saat malam hari. Pada saat malam hari, kita pakai jalan. Ya ini mic-nya cuma satu. Coba tes. Apakah ada anti geraknya ya? Kayaknya stabil juga kalau ini. Tadi kok nggak stabil ya? Stabil ini. Smartphone ini ditenagai oleh chipset yang baru yaitu Snapdragon 685. Walaupun baru tapi ini dikhususkan untuk handphone yang low budget ya, bukan untuk yang flagship tentunya. Untuk Antutu score-nya, HP yang saya pegang ini yang paling rendah nih di varian yang 4GB itu Antutu score-nya di 280 ribuan sekian. Jadi cukup kenceng lah untuk main game, lumayan. Internal storage-nya cuma ada satu varian, yaitu di 128GB. Untuk RAM-nya ada 3 varian, yaitu varian 4GB yang paling murah, dan varian 6GB yang paling mentok di varian 8GB. Untuk storage-nya itu menggunakan UFS 2,2 dan RAM-nya menggunakan LPDDR4X. Handphone ini menggunakan baterai 5000 mAh yang tentunya bisa menemani Anda nonton sampai bosen. Nonton sambil ngilangin bosen ya, bukan nonton sampai bosen. Untuk pengecasannya menggunakan charger 33 watt fast charging. 1-50% dalam waktu sekitar 30 menit dan full 1-100% itu kurang lebih 1 jam lebih sedikit ya. Yang terbilang cukup kenceng lah. Kalau dibawa pergi-pergi kan enak, ngecasnya cepet ya. Ya, kesimpulannya smartphone ini adalah smartphone yang cocok bagi Anda yang suka menikmati tayangan multimedia dan juga medsos. Tayangan multimedia misalnya nonton YouTube, nonton Netflix, dengerin Spotify, buka-buka Twitter, buka-buka IG, buka-buka TikTok, ini cocok banget buat Anda ya. Tapi untuk main game yang berat tentu saja ini masih belum cukup smooth ya. Nah, sayangnya untuk handphone ini masih di 4G. Dia belum support 5G ya. Dari chipsetnya masih belum support. Overall untuk handphone ini dengan harga 2 jutaan tentunya, ini saya sudah cukup happy lah dengan fitur yang disemat di handphone ini ya. Apalagi sudah ada NFC, ada IR Blaster, dan sudah IP53 yang tentu saja sangat berguna sekali kalau kita traveling nih. Ditambah juga hasil foto dari keempat kameranya yang cukup lumayan, asalkan Anda jangan bikin video sambil bergerak ya, karena handphone ini belum dilengkapi dengan stabilizer untuk videonya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like and share dan subscribe apabila teman-teman suka. Sampai jumpa di video bedah gadget selanjutnya. See you, bye-bye.